Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita buka silaturahmi kajian kita malam ini dengan membaca Ummul Quran surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka Ya, na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Uh, Alhamdulillah pada kesempatan ini kita semua beroleh nikmat sehat, nikmat luang dan nikmat hidayah untuk masih bisa berkesempatan menimba ilmu di dalam kajian offline, kajian daring malam ini yang uh, temanya merupakan rangkaian dari seri sejarah dunia Islam yang setiap bulan kita rutin uh, bagikan ya untuk menambah dan menyegarkan wawasan kita supaya lengkap tidak hanya dari aspek syariah muamalahnya tapi juga dari sejarahnya. Insya Allah topik malam ini kita akan membahas uh, masih mengenai dunia Islam di Palestina dan di Gaza ya, mengenai pertahanan Turki Utsmani ya di Gaza sampai masa awal lepasnya Palestina sekitar tahun 1917 yang insya Allah akan dibagikan wawasannya oleh guru kita Ustadz Agung Waspodo. Alhamdulillah beliau sudah hadir di sini. Untuk menyingkat waktu, pada Ustadz Agung, waktu dan layar saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah segala puji milik Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam tak lupa kita panjatkan pada junjungan kita, suri tauladan kita Nabi besar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pada malam ini kita bisa bertemu kembali, mudah-mudahan pertemuan ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Topik yang diangkat juga topik yang sangat spesifik sebenarnya ya, karena kita ketahui Palestina itu adalah wilayah yang sampai dengan tahun 1917 itu masih berada di bawah kekhilafahan Turki Utsmani. Walaupun Turki Utsmani sendiri sebenarnya sudah tidak lagi efektif gitu ya, sudah tidak lagi dipimpin atau diperintah atau dikendalikan oleh sultan. Karena terakhir Sultan Abdul Hamid kedua ketika dimakzulkan tahun 1909, maka praktis seluruh pengambilan keputusan di tingkat tertinggi itu dilakukan oleh kelompok yang dinamakan Ittihad Peteraki, Komite Persatuan dan Kemajuan kalau diterjemahkan. Nah, mereka ini kemudian ada ini juga sih. Ini saya sengaja memang slide-nya belum bergerak ya. Jadi jangan panik dulu. Bukan berarti nggak gerakin. Lagi memberikan introduction. Jadi apa namanya terjadi internal struggle juga di antara mereka. Jadi sesama para pemberontak di dalam Turki Utsmani sendiri terjadi perebutan kekuasaan. Sehingga singkat kata Sultan hanyalah dijadikan sebagai simbol negara saja ya. Sultan yang menggantikan Sultan Abdul Hamid kedua itu kan Sultan Mehmed kelima. Mehmed kelima Rosyad. Ya, Rosyad. Beliau hanya diberi tugas-tugas simbolik lah menemui tamu-tamu negara gitu. Tapi pengambilan keputusan dilakukan oleh 3 orang saja. 3 orang itu namanya Enver Pasha, Anwar kalau kita, kemudian Jemal Pasha atau Jamal, kemudian Tal'at Pasha atau Tal'at. Nah, karena 3 pasha dalam bahasa Turki,
untuk jamak itu ditambah lar karena pasha ya, a jadi lar bukan ler ya. Jadi pasyalar gitu. Jadi kalau kita menyebutkan era setelah Sultan Abdul Hamid kedua, memang ada sultan, ada khalifah tapi tidak punya power ya. Jadi hanya tinggal simbolik saja. Tetapi tentara yang ada di lapangan ya, prajurit gitu ya, atau perwira menengah ke bawah, semuanya masih dalam kesemangatan yang sama. Jadi masih berjuang dan mau berperang ya atas nama Islam. Jadi bukan lagi apa namanya, mereka tidak peduli mungkin, atau mungkin tidak sempat peduli siapa yang berkuasa ya, tetapi mereka betul-betul berdedikasi sebagai tentara-tentaranya Allah. Jadi sebelum Perang Dunia Pertama terjadi transformasi, memang terjadi perubahan dari pasukan yang pasukan tradisional Turki Utsmani ya, seperti pasukan Yanisari dan seterusnya. Tapi kita tahu itu sudah dibubarkan oleh Sultan Mahmud kedua, kemudian diganti dengan sistem yang modern. Namun satu hal yang tidak bisa diubah dari dinas kemiliteran atau ketentaraan Turki Utsmani, bahwa mereka selalu melihat dirinya sebagai pasukan yang terbaik gitu. Jadi sebagaimana sabda Nabi ya, ketika Rasulullah merujuk kepada kota Konstantinopel ya, la tuftahannal Konstantinia fala ni'mal amir amiruha wala ni'mal jais dalikal jais. Kalian kaum muslimin pasti akan membebaskan kota Konstantinopel. Sebaik-baik pemimpin adalah pemimpinnya, sebaik-baik pasukan pasukannya. Nah, hadis tersebut kemudian kita tahu mengilhami berbagai upaya untuk membebaskan Konstantinopel sampai berhasil di zaman Sultan Muhammad Fatih ya. Nah, namun setelah sekian ratus tahun sekularisme sudah merajalela, pasukan jenderal-jenderalnya ini banyak juga yang sudah sekuler, namun pasukan di bawah itu masih tetap dalam kebaikan. Jadi mereka masih menamakan diri mereka, ada ungkapan yang mereka sering gunakan untuk mendeskripsikan siapa mereka, yaitu Mehmet Cik ya. Mehmet Cik itu tulisannya Cik pakainya, Mehmet Cik ya. Tulisannya pakai C yang berjenggot itu, Mehmet Cik. Itu kalau diterjemahkan maknanya adalah semua pasukan Turki itu adalah anak-anaknya Rasulullah. Anak maksudnya sebagai orang-orang yang dicintai ya, atau orang yang mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu. Ini background supaya kita tahu. Baik. Nah, dalam pertemuan hari ini saya akan menggunakan dua kamera ya. Jadi kamera pertama ini yang kamera utama saya yang akan menampilkan slides ya. Tapi nanti saya akan ubah ke kamera kedua. Maaf, ini saya off dulu. Nanti ada kamera kedua yang menunjukkan di samping saya sebenarnya ada peta Gaza. Ini saya ambil dari mungkin bisa di highlight ya, jadi full screen, jadi nggak kecil. Gimana caranya? Harus panitia kayaknya, yang admin yang bisa meng-highlight saya. Ya, betul, terima kasih. Spotlight ya, spotlight istilahnya. Saya punya suatu alat belajar sebenarnya ini. Saya lihatkan dulu supaya jelas. Ini namanya Gaza 1917. Ya, Gateway to Jerusalem. Ini dibuat oleh perusahaan yang bernama Decision Games. Jadi ini semacam simulasi table ya, yang ada di meja. Jadi tidak menggunakan video, gitu ya. Dia terdiri dari peta yang ada di bawah tadi, kemudian terdiri dari ada rule book-nya di sini, ada aturannya, kemudian ada unitnya kecil-kecil begini. Kalau yang berwarna agak kemerahan ini adalah pasukan Turki Utsmani, kalau yang ini adalah Inggris. Dan dibuat sesuai dengan kondisi di lapangan pada tahun itu. Jadi menggunakan data dari British Archives, juga menggunakan Ottoman Archives. Jadi ini bukan asal gitu. Jadi ini ada, kalau bisa di zoom itu ya, nanti itu kesatuan-kesatuan itu sesuai dengan yang dulu pernah digelar di sana. Ini saya sudah beberapa kali simulasikan di meja ya, menggunakan data sejarah di meja seperti ini. Karena kalau saya letakkan pakai ini nggak kelihatan, jadi saya gunakan cubes ya, kubus-kubus yang menunjukkan bahwa
kurang lebih lah, relatively inilah posisinya. Ya, posisi di sini ini Gaza, ini Bir Sab'ah. Orang Israel menyebutnya Bir Sheba. Ya, kemudian di sini ada pertahanan antara Gaza sampai Bir Sab'ah. Di sini yang merah-merah ini ada Wadi Gaza. Ini apa namanya? Yang merah-merah ini adalah pasukan Turki. Ini nggak kelihatan, agak mundur dikit. Ada dua di sini. Nah, kameranya saya tukikan dulu. Kelihatan ya di sana ya, insya Allah. Nih, ada Wadi. Nah, kenapa Gaza ini menjadi penting dalam pembicaraan sejarah Palestina? Karena dengan jatuhnya Gaza, ya, atau sebenarnya lebih tepatnya lagi dengan dievakuasinya pasukan Turki dari Gaza, nanti jelas kenapanya, maka Palestina itu kemudian eventually akhirnya lepas juga dari Turki Utsmani. Dan kita akan lihat mungkin analisis beberapa kontroversinya. Jadi untuk malam ini saya akan jelaskan di sini, walaupun nanti pakai juga slide. Di slide-nya juga moving ya, jadi nanti ada pergerakannya. Itu mungkin sebagai ini dulu, sebagai introduction-nya dulu. Kemudian buku-buku yang saya pergunakan ini buku-buku yang menurut saya recommended juga, nanti bisa dicari kalau memang perlu. Banyak sebenarnya buku ini satu rak yang ini nih dari sini dari sini sampai ke sini, ini Turki Utsmani Perang Dunia Pertama. Ya, buku-buku yang rujukannya kepada ATES. ATES itu arsip data-data arsip militer Turki Utsmani, gitu, yang sekarang ada di bawah kantor Keperdana Menterian. Pernah di bawah kantor Keperdana Menterian, sekarang di bawah kantor Kepresidenan. Ya. Jadi di bawah kantor Presiden, ngurusin sejarah. Makanya beda kelas negaranya itu. Ya. Sejarah militer itu di bawah kantor Kepresidenan. Ya. It speaks for itself. Ya. It speaks for itself. Gitu. Makanya sekarang banyak keluar buku-buku. Nah, di antara yang paling, menurut saya yang paling objektif dan paling bagus, yang di depan saya persis. Judulnya Palestine, The Ottoman Campaigns of 1914-1918. Ditulis oleh Edward Erickson. Orangnya masih hidup. Saya ngobrol-ngobrol online, ya, chat online, dan juga saya dapat banyak, ini segini nih. Setelah saya ngobrol-ngobrol, menunjukkan minat dan sebagainya, saya dikasih paper sama beliau, dan saya print paper ini, saya minta izin untuk di-print, diperbolehkan, terkait dengan sejarah Palestina di Perang Dunia Pertama. Termasuk dia leading historian, dia retired lieutenant colonel, jadi letkol Angkatan Darat Amerika yang sudah retired, yang sudah purnawirawan, dan kemudian sekarang mengajar di beberapa universitas tentang sejarah militer Turki Utsmani. Nah, buku yang monumentalnya itu adalah dia bersama Kolonel Mesut Uyar. Ini judulnya A Military History of the Ottomans from Osman to Ataturk. Jadi dia itu tandem. Saya kenalnya pertama kali dari sini, dari buku ini. Nah, Mesut Uyar juga ngajar di sekarang, setelah retired dari kolonelnya, sekarang ngajar di Australia. Kalau Edward Erickson ngajar di beberapa universitas di universitas militer gitu ya, yang berafiliasi kepada Angkatan Darat Amerika Serikat di Amerika. Nah, kalau yang Mesut Uyar bukunya khususnya The Ottoman Army and the First World War. Jadi ada 3 buku. Banyak sebenarnya buku tentang Edward Erickson itu, tapi yang 3 ini yang paling banyak saya pakai untuk nyusun slide ini. Saya balikin dulu, karena kalau enggak nanti dia akan mencar kemana-mana. Tapi fokusnya di sini, bukunya fokusnya di sini. Ya, jadi kalau mau tahu gimana dan bagaimana lepasnya itu, ini buku ini. Ya, oke, itu sumber-sumbernya. Nah, sekarang saya presentasi. Saya sampaikan dulu presentasinya. Ini udah kelihatan belum? Atau hilang? Sebentar, saya off dulu. Ini kayaknya mana ya? Share screen. Oke. Ini ya, tadi slide pertama. Kita masuk ke slide pertama saja langsung. Ini sudah nampil belum di sana? Sudah, Ustaz.
Udah ya, baik. Pertama saya kasih background dulu, kenapa Turki masuk ke Perang Dunia Pertama. Karena pasti ada pertanyaan itu. Dan waktu itu sudah dikupas panjang, dan saya memang ambil bagian awal ini dari kajian bulan September kemarin dengan Haifa Institute. Jadi ini sebagian saya ambil dari presentasi saya. Karena pertanyaan mereka lebih general lagi, kenapa sih Turki ikut Perang Dunia ke-1? Nah, gitu. Nah, ini rasanya perlu saya jawab juga sebelum kita masuk ke Gaza ya. Perlu juga diberikan penjelasan itu supaya pemirsa yang mendengarkan malam ini juga mungkin ya nggak sempat mendengar yang Haifa Institute, mungkin juga itu pertemuannya agak terbatas. Jadi sekarang saya buka ke umum, insya Allah nggak ada masalah. Jadi mengapa Turki Utsmani yang baru saja kalah di tahun 1912-1913 ya, dikeroyok berapa negara itu? 5 negara ya, Romania, Bulgaria, Serbia, Montenegro sama Yunani. Itu dikeroyok habis-habisan, tapi setelah itu perang lagi. Perang Dunia Pertama. Ya, kenapa? Itu ya, pertanyaannya kan kenapa? Ya. Apalagi Perang Dunia Pertama itu menghadapi 3 negara yang jauh lebih besar daripada, sengaja saya benderanya gedein ya, untuk menunjukkan bahwa ini a bigger nation, negara yang lebih besar. Jadi Romania, Bulgaria, Serbia, Montenegro, Yunani digabung itu tidak ada apa-apanya dibandingkan salah satu di antara Triple Entente, ya Entente. Ya. Saya sebutnya Entente aja supaya pakai lidah Indonesia, tapi bacanya yang benar itu Triple Entente. Jadi nggak logis kata orang, ya banyak orang yang mengatakan nggak logis. Lawan Romania, Bulgaria, Serbia, Montenegro, Greece aja, Yunani aja kalah. Kok ngapa-ngapain nantangin Rusia, Perancis, Inggris sekalian? Bunuh diri itu. Nah, pasti ada polemik-polemik itu, dan saya berapa kali ditanya, kenapa Turki kok sebodoh itu? Gitu ya istilahnya gitu. Kenapa mereka mau berperang seperti itu? Nah, padahal kita tahu sebenarnya sebelum Perang Dunia Pertama, Turki sudah punya hubungan baik paling tidak dengan British dan Prancis. Kalau Rusia memang belligerent, perang enggak, tapi tegang gitu hubungannya, itu tidak normal. Tapi dengan British, dengan Prancis bahkan beberapa kali reformasi militer Turki sendiri melibatkan Prancis dan Inggris, ya, modernisasi alutsista, ya, kemudian training dan sebagainya. Nah, kita lihat. Berikutnya. Jadi sebenarnya Turki sendiri ya, sampai dengan Januari 1914 itu sebenarnya masih mencoba melobi Inggris pertama kali untuk bisa masuk ke dalam Triple Entente. Jadi sebenarnya tidak mau perang di sisi lawannya Entente. Siapa nanti lawannya nanti di slide berikutnya. Jadi sudah ada lobby. Ya, jadi ada yang dikirim ya melalui duta besar tentu saja menghadap Inggris, walaupun kemudian ditolak. Ya. Bahkan waktu itu supaya lobbynya berhasil, bahkan ditawarkan konsesi jalur kereta api. Dulu kan Inggris termasuk bersaing dengan Jerman, dengan Austria Hungaria itu untuk urusan jaringan kereta api. Ya. Itu subjek tersendiri kalau mau dibahas. Nah, ini. Jadi ada bukunya khusus membahas tentang The Berlin-Baghdad Express. Ini persaingan Jerman dan Inggris untuk menggarap proyek kereta api yang nantinya bisa menghubungkan dari kota Berlin sampai ke kota Istanbul, nyebrang lautan, nyambung lagi di Haidarpaşa. Kemudian kereta itu nanti dikonsepsikan bisa sampai ke Baghdad, bisa bahkan sampai ke kota Basra. Basra itu kalau di peta kira-kira di sini nih. Kursor gerakan saya. Jadi Berlin kira-kira di sini. Ya. Nah, ini. Dari Berlin kemudian ke Wina, turun sampai ke Istanbul, nyebrang kapal, naik lagi kereta api sampai ke Aleppo. Dari Aleppo ini konsepnya, rencananya ya. Walaupun sebagian tidak berhasil. Baghdad, dari Baghdad terus lagi sampai ke Basra. Nah, kalau bisa sampai ke Basra berarti ini bukan hanya secara militer menarik, tetapi juga secara ekonomi akan membuat Jerman ini punya akses ke Asia tanpa harus mengelilingi Afrika, benua Afrika ke bawah sampai lagi muter ke sini. Apalagi Jerman kan memang tertinggal secara
secara teknologi kelautan atau kekuatan armadanya nggak jauh di bawah Inggris. Gitu. Ya. Jadi sempat ditawarkan oleh Turki Utsmani kalau mereka diizinkan masuk ke dalam bagian dari Triple Entente, ya, maka mereka bahkan siap untuk ngasih konsensi pembangunan rel kereta api. Ya. Ini beda dengan jalur kereta api Hijaz, ya. Jalur kereta api Hijaz itu adalah yang ke selatan dari Aleppo ke Damaskus, dari Damaskus ke Amman, dari Amman sampai ke Tabuk, dari Tabuk kemudian masuk ke Madinah. Nah, dari Madinah itu sebenarnya ada rencana untuk membangun rel kereta api sampai ke Mekah, bahkan sampai ke Yaman. Tapi itu subjek yang lain. Nanti kita bahas mungkin sedikit-sedikit di bawah. Ya. Bahkan waktu itu Turki menawarkan akan mengakui spheres of influence, jadi wilayah jajahan lah sebenarnya, ya. Turki bersedia mengakui keberadaan Inggris di Mesir, di Kuwait, dan di Yaman. Ini nggak kelihatan sebenarnya, Yamannya agak ke bawah sedikit ini. Tapi ya saya taruh di sini aja. Ini sebenarnya nggak pas di Yaman ini. Ya, tapi petanya kepotong. Ya. Jadi seperti itu. Tapi ternyata ditolak. Ya, ditolak secara halus dan akhirnya Turki harus mencari partner yang lain. Ya. Jadi agak sedikit terpaksa juga. Ya. Karena Pashalar, ketiga pasha itu merumuskan atau menyepakati bahwa kalau Turki di dalam Perang Dunia Pertama ini tidak memihak satupun, tidak masuk Triple Entente dan tidak masuk Central Power, nanti lawannya itu Central, ya, Central Power, Jerman, Austria, Hungaria. Maka kalau tidak, jadi petinggi Turki waktu itu sampai kepada satu kesimpulan, kalau perang ini pecah dan Turki tidak terikutkan dalam salah satu di antara dua yang bertikai, maka nanti ketika perang berakhir, maka Turki akan menjadi bancaan gitu, wilayahnya akan dikerat-kerat, akan dibagi-bagi sesuai dengan kepentingan pemenang perang. Ya. Jadi di situ kita lihat ada sedikit mungkin salah kalkulasi. Ada juga yang Edward Erickson juga mengatakan bahwa kalau ternyata Turki netral, sebenarnya netralitasnya tidak akan lama, karena Inggris akan tetap menyerang Turki, netral atau tidak netral, kondisi Turki itu sendiri. Jadi berdasarkan data yang beliau baca, Turki memang harus memihak. Sedianya beliau juga sepakat bahwa kalau memihak Triple Entente itu akan lebih bagus outcome-nya. Tapi karena Inggris menolak, akhirnya Perancis juga menolak, ya, sudah ngerobi sampai ke Rusia juga menolak. Kalau Rusia memang punya kepentingan di Kaukasus, ya, di daerah yang memang kaya mineral waktu itu, ya, mulai dari Azerbaijan, nantinya Armenia, kemudian Georgia, Chechnya dan sebagainya, ya, wilayah-wilayah yang ada di Kaukasus ini, memang kalau Rusia memang tidak mau Turki masuk di dalam Triple Entente. Inggris dan Perancis juga mungkin menimbang perasaan Rusia kalau Turki dimasukkan. Jadi tidak ada pilihan lain, ya, mendatangi Inggris menolak, mendatangi Rusia jelas ditolak, mendatangi Perancis juga akhirnya menolak, maka pilihannya terpaksa jatuh kepada Central Power. Nah, Central Power nanti akan saya bahas sebentar lagi. Nah, penolakan inilah yang kemudian mendorong Turki akhirnya harus ikut serta di dalam aliansi yang mungkin lebih lemah. Ya. Tapi ada satu harapan waktu itu, seolah-olah Turki waktu itu permasalahannya dia sederhanakan. Ketika kebijakan ikut Perang Dunia Pertama itu, sederhananya adalah Turki punya ancaman yang langsung menghadap ke kota Istanbul, di sini kota Istanbul, yaitu Yunani. Dan Yunani ini sudah menjadi permasalahan lama. Ya. Tapi waktu itu ada 3 pulau yang dipersenjatai oleh Yunani dan dimanfaatkan oleh Triple Entente untuk menyerbu Turki secara langsung. Pulau Lemnos, Pulau Lesbos, ini yang tempat asal muasal lesbian itu di Lesbos. Kemudian Chios, ya, ada Chios ini 3 pulau yang diklaim Yunani, tapi sebenarnya secara jarak lebih dekat ke Turki. Nah, ini batas pantainya kalau bisa kita lihat di sini.
Ini ada Edirne, Istanbul, Izmir. Ini batas pantai Turki, ya, garis titik-titik ini yang saya buat ini mengikuti kontur pantainya di sebelah barat. Ini adalah batas pantai Turki yang terancam dari invasi Triple Entente menggunakan wilayah yang diklaim oleh Yunani. Ya. Oleh sebab itu Turki melihat, ya, sederhananya melihat perang itu sebenarnya nggak jauh. Awalnya Palestina, Irak, Hijaz, Mekah, Madinah itu nggak jadi prioritas utama sebenarnya. Ya. Jadi mungkin itu salah satu kegagalan Turki melihat bahwa Inggris nantinya akan memanfaatkan wilayah-wilayah ini untuk melemahkan pasukan. Ya. Kalau seandainya perangnya hanya di front ini, hanya di front Laut Aegean ini Istanbul, ini ada laut Laut Marmara, kemudian ada Laut Aegean. Sebenarnya kalau hanya front ini saja Turki mungkin bisa bertahan dalam Perang Dunia Pertama. Tapi kita tahu perang tidak bisa kita atur jalannya. Ya. Musuhnya yang akan melakukan perencanaan-perencanaan di mana Turki lemah, di situ mereka akan serang. Akhirnya terpaksa terjadi perjanjian ini di rumah rumah peristirahatan Duta Besar Jerman untuk Turki, ya, ini di tepi Selat Bosforus, ya, tanggal 2 Agustus 1914. Sadrazam itu Perdana Menteri Said Halim Pasha dan Enver Pasha menandatangani perjanjian yang nantinya akan menjadi suatu aliansi yang menghubungkan antara Turki, Jerman, Austria, dan Hungaria. Ya. Nah, salah satu kewajiban dalam yang mengikat Turki adalah dia harus mengirim pasukan ke Eropa membantu peperangan mereka, ya, menghadapi Triple Entente, ya, Triple Entente itu. Ya. Nah, baru pada bulan Oktober perang itu diumumkan, dan kemudian kita tahu Turki menghadapi serangan-serangan yang sebenarnya waktu itu sangat mengancam sebenarnya keadaan Istanbul. Nah, target awalnya hanya sebenarnya untuk mempertahankan perbatasan ini saja. Hanya mempertahankan perbatasan ini saja. Itu target jangka pendek Turki Utsmani. Ya. Namun kita tahu wilayah ini bukanlah wilayah yang mudah untuk dipertahankan. Ya, wilayah garis pantainya panjang, sedangkan Turki sendiri tidak memiliki kekuatan sebanyak itu. Maka ketika dia menjalin kerjasama dengan Triple Entente, kemudian dia diberi kapal perang dan kemudian diberikan ranjau laut dan seterusnya sehingga daerah ini bisa dipertahankan. Makanya di awal Perang Dunia Pertama Turki merasa bisa memenangkan atau yakin bahwa Jerman dan Austria-Hungaria bisa memenangkan Perang Dunia Pertama. Ya. Ada isu pan-Islam, ya, atau bahkan pan-Turki dan sebagainya sebenarnya bukan pembahasan utama. Kita kembali lagi ke dunia Eropa waktu itu. Rusia belajar dari Italia bahwa mereka tidak akan membiarkan Turki itu tanpa tekanan. Jadi kita tahu Italia termasuk negara Eropa yang agak telat menguasai menguasai Afrika. Sebagian besar Afrika waktu itu sudah dibagi oleh Inggris dan Perancis. Nah, Italia waktu itu menyerang Libya, dan Libya ini merupakan wilayah Turki Utsmani yang terakhir lepas kepada kekuatan Eropa di Afrika. Jadi Rusia belajar bahwa Turki dalam keadaan yang sangat lemah waktu itu, tidak memiliki angkatan laut yang kuat, bahkan mungkin angkatan daratnya juga tersebar di berbagai penjuru. Maka kemudian terjadi serangan dan menyebabkan berbagai pemberontakan. Satu, pemberontakan Armenia, kemudian ada pemberontakan Kurdi, dan yang terakhir yang nanti akan menjadi pembahasan kita secara lebih spesifik adalah pemberontakan Syarif Hussein bin Ali yang sebenarnya dia berkuasa diangkat oleh Sultan Abdul Hamid dulu untuk memimpin Mekah dan Madinah. Tetapi ternyata Inggris juga melancarkan operasi intelijen dan memberikan iming-iming kepada Syarif Hussein-nya kalau dia mau membantu melemahkan pasukan Turki khususnya untuk daerah Palestina dan Suriah, maka nanti dia dijanjikan untuk dibuatkan suatu daerah yang akan dijadikan kerajaan Arab. Jadi janjinya seperti itu. Nah, para pasyalar melihat bahwa tidak mungkin lagi pemberontakan ini dirasakan sangat
sangat mengganggu konsentrasi Turki yang waktu itu fokus mempertahankan Istanbul. Ya. Tapi di sisi yang lain ketika Perang Dunia Pertama pecah, dia harus mengirimkan pasukan terbaiknya ke Eropa, harus mempertahankan Istanbul pula, dan ancaman pemberontakan terutama yang ada di timur. Jadi itu yang 3 concern utama Turki Utsmani. Sehingga pasukan yang diletakkan di Palestina itu nanti bukanlah pasukan-pasukan yang terbaik. Ya. Jadi mereka merindukan keutuhan pasukan seperti di zaman para sultan, tetapi mereka sendiri sudah memakzulkan Sultan Abdul Hamid II. Jadi waktu itu ada kekhawatiran jangan-jangan pasukan tidak mau berperang kalau dipimpin oleh Pashalar. Jadi ini juga yang kemudian melatar belakangi kenapa pemberontakan itu seperti tidak bisa dipadamkan. Nah, berikutnya setelah Rusia masuk Kaukasus, Inggris membombardir Yaman, kemudian proklamasi jihad di Istanbul itu tidak mendapatkan respon, ya. Ada berita ada surat kabar yang terbit di Batavia mengabarkan tentang proklamasi jihad di Istanbul, itu juga kurang mendapatkan respon di negara-negara Muslim. Satu-satunya negara Muslim yang dijajah oleh Inggris yang merespon hanyalah India. India karena waktu itu ada segmen Muslimnya sebelum India pecah menjadi Pakistan. Jadi waktu itu cukup ketar-ketir juga kondisi Turki karena ternyata proklamasi jihad, ya, atau mobilisasi lah katakanlah waktu itu ternyata di-counter oleh dinas intelijen Inggris yang ada di Kairo. Jadi mereka juga menggunakan fatwa bahwa Turki ini dianggap kerjasama dengan negara-negara kafir, dianggap bekerja sama dengan Jerman dan Austria-Hungaria. Jadi dipropagandakan oleh Inggris di tempat-tempat di mana dia akan masuk bahwa untuk apa membantu Turki? Karena Turki sendiri berperang bersama orang-orang yang non-Muslim. Jadi sempat ada operasi militer itu, dan itu cukup efektif, ya. Cukup efektif. Sampai kemudian Turki merasa perlu menyerbu posisi Inggris yang ada di Mesir, ya, namun juga kalah. Ini juga menunjukkan bahwa pasukan Turki waktu itu efektivitasnya mulai turun. Kemudian Inggris melihat bahwa Turki harusnya bisa dilemahkan dengan cara serangan langsung ke Istanbul, mencoba menerobos Selat Dardanelles, tetapi itu juga gagal, ya. Terusan Suez waktu itu dipertahankan habis-habisan oleh Inggris karena terusan Suez ini yang memudahkan angkatan laut Inggris untuk bisa bolak-balik melewati Laut Merah sampai ke Teluk Persia dan juga mempertahankan wilayah India. Jadi dalam kondisi seperti itu Turki Utsmani terpaksa membagi pasukannya. Makanya pasukan yang dikirim ke Irak, pasukan yang dikirim ke Yaman, pasukan yang dikirim ke Madinah itu jumlahnya sangat tidak sepadan dengan lawan-lawan yang mereka hadapi. Nah, bagaimana dengan Palestina? Ini bagian kedua. Bagaimana dengan Palestina? Sejak tahun 1915 sebenarnya masalah di Palestina itu yang paling utama bukan tidak ada pasukan, tetapi logistiknya sangat-sangat berat. Ya, Inggris saja untuk maju dari Mesir sampai ke perbatasan Palestina yang jaraknya itu hanya sekitar 200 km, itu memakan waktu hampir 1 tahun untuk membangun jaringan kereta api, membangun pipa air tawar, karena sepanjang perjalanan di Sinai itu tidak ditemukan sumber air yang bisa diminum dalam jumlah yang cukup untuk menggelar pasukan 100 sampai dengan 150.000. Jadi Inggris sendiri untuk bergerak dari Mesir, perbatasan Mesir, terusan Suez sampai ke Gaza, itu sendiri mengeluarkan investasi yang sangat besar. Itu Dr. Edward Erickson mengatakan kemampuan Inggris untuk membawa pasukannya dari Mesir sampai ke Gaza itu lebih berat ketimbang Inggris menggelar pasukannya di Eropa. Ya, karena kalau di Eropa, ya peperangannya tentu saja peperangan di perbatasan Perancis, Belgia, dan Jerman, ya. Tapi untuk Palestina ini sangat berat. Ya. Jadi kekalahan di front lain itu juga mempengaruhi Palestina. Seperti misalnya di front Kaukasus, itu ketika Rusia menyerang, itu buru-buru pasukan Turki dibawa ke sana. Pasukannya jumlahnya tidak terlalu banyak. Ketika dibawa ke sana, banyak pasukan dari Palestina yang diambil juga.
Sehingga pasukan yang ada di Palestina waktu itu untuk mempertahankan Palestina jumlahnya sangat-sangat sedikit. Kemudian janji Jerman untuk mendatangkan pasukan bala bantuan ya, sebagai apa istilahnya bantuan sebagai sekutu waktu itu disebut dengan grup Yildirim, itu ternyata juga datangnya dalam jumlah yang sangat sedikit dan malah dipakai untuk mempertahankan Baghdad yang waktu itu secara strategis sebenarnya Inggris tidak punya ambisi untuk sampai ke Baghdad, lebih ambisi karena juga mungkin dipengaruhi oleh lobi-lobi Zionis untuk menguasai Palestina lebih dahulu di tahun 1917 itu. Ya. Nah, baru kita akan masuk ke Gaza 1, Gaza 2, dan Gaza 3. Ini mungkin bagian keduanya. Nah, ini peta Gaza. Jadi zoom dari yang tadi, maaf. Ini Gaza itu posisinya di sini kalau di peta besar. Ini yang kursor saya gerak-gerak ini di sini. Nah, ini kalau saya zoom posisinya seperti ini. Ini Gaza di sini. Kemudian di sini ada Bir Sab'ah. Ya, Bir Sab'ah ini dulu dalam sejarah sebelumnya lebih terkenal karena di situ ada sumur, ada 7 mata air, ya, 7 mata air yang pernah dilewati oleh Nabi Musa, Nabi Ibrahim, ya, dan sebelumnya. Dan juga pasukan Khulafaur Rasyidin juga melewati sini sebelum masuk. Ya, Amr bin As radhiyallahu anhu itu juga masuk melalui Bir Sab'ah, Gaza sebelum melipir sampai ke Mesir, sebelum Futuh Mesir. Jadi wilayah ini sebenarnya wilayah yang dilewati banyak nabi sebelumnya dan juga dilewati banyak pasukan yang semuanya terkait dengan Palestina, seperti Salahuddin Al-Ayyubi ketika mengepung Palestina dari selatan juga mengerahkan pasukan ke Gaza dan Bir Sab'ah. Ya. Napoleon juga pernah ketika menguasai Mesir waktu itu dari Turki Utsmani juga masuk ke wilayah ini. Jadi memang wilayah ini ribuan tahun merupakan wilayah perlintasan pasukan-pasukan sepanjang sejarah. Jadi memang bukan suatu tempat yang baru dalam peta militer ya, sejarah militer itu bukan tempat yang baru. Namun 2 tempat ini di Gaza dan di Bir Sab'ah ini satu-satunya wilayah di perbatasan Palestina dengan Mesir yang memungkinkan Turki menggunakan atau membangun pertahanan dengan baik ya. Nah, ini seperti saya balik dulu, saya stop dulu sharingnya, kita ke foto lagi, ke kamera yang satunya ya. Nah, ini perbatasannya tadi. Jadi kalau sekarang itu ini Gaza, ini perbatasan ini di sebelah baratnya adalah, saya pakai tunjuk aja, nggak enak pakai ini aja nih kayak ngajar gitu ya, kelihatan nggak? Nah, ini daerah sini, ini daerah Mesir kalau sekarang. Nah, ini Wadi Gaza, Wadi Al-Gaza. Kalau di sini Wadi Syariah. Ya, Wadi Syariah ini menghubungkan antara Bir Sab'ah, ya, ada wadi di sini, sungai sebenarnya, lembah. Ya. Sungainya itu bukan sungai kayak kita, tetapi sungainya itu hanya di musim hujan aja baru kelihatan airnya. Tapi di luar musim hujan ya dia menjadi semacam jurang ya, yang sulit untuk dilewati. Nah, kemudian Gazanya sendiri, kota Gazanya sendiri di sini, ya, ini saya bedakan dengan silinder ini. Kalau Bir Sab'ah ini juga pakai silinder, sedangkan waktu itu ini kalau nggak kelihatan mungkin ya, ini nih kecil ini adalah jalur kereta api. Ini jalur kereta api yang dibangun oleh angkatan bersenjata Inggris. Jadi jalur kereta api ini kalau diteruskan bisa sampai ke terusan Suez. Ya. Jadi waktu itu secara logistik memang Inggris ini menunjukkan kelasnya, bahwa dia kelas negara adidaya, ya, bisa menggerakkan pasukan. Pertama dari Inggris pindah ke ke Mesir, dari Mesir kemudian dibawa ke front Gaza. Ya. Nah, kita lihat pertempuran Gaza pertama. Balik dulu ke share screen. Pertempuran Gaza pertama itu terjadi tanggal 26 Maret 1917. Ya. Jadi waktu itu semua sepakat bahwa siapa yang bisa menguasai Gaza, maka bisa menguasai Palestina. Turki mengerti, Inggris mengerti. Yang saya sebut dengan Inggris ini bukan hanya Inggris ya, bukan hanya British Empire, bukan hanya England saja, tetapi juga di dalamnya ada pasukan dari dari Australia, terutama pasukan berkudanya. Kemudian ada juga pasukan dari Selandia Baru,
juga ada pasukan dari koloni-koloni Inggris yang ada di Afrika. Ya, jadi pasukan Inggrisnya sendiri multinasional. Nah, sedangkan pasukan Turki ini hanya terbagi dua saja. Pasukan Turki yang asli Turki sama pasukan Turki yang asli Arab. Ya. Walaupun di tengah masa ketika bukan banyak ya, sebagian bangsa Arab itu ada yang memberontak, tapi ada yang loyal. Ini menunjukkan bahwa Turki, propaganda Inggris yang mengatakan bahwa Turki itu bekerja sama dengan negara yang non-Muslim, itu tidak semuanya dipercaya, ya, tidak semuanya efektif dan tidak mempengaruhi seluruh pasukan yang ada. Memang ada beberapa, tapi tidak banyak. Ya. Nah, sederhananya, karena waktu kita juga tinggal berapa menit lagi, hampir habis. Saya masih ada waktu berapa menit supaya bisa ngukur, supaya selesainya nih nggak lewat waktu. Biasanya sampai jam 9:30 boleh, Ustaz. Mau tanya jawabnya mulai kapan? Selesainya aja mungkin, Ustaz. Selesainya saja, benar nih. 9:30 Nyesel boleh. nih. Baik, ya. Jadi supaya saya nggak buru-buru. Kalau memang dikasih waktu, ya saya terus. Kalau nggak dikasih waktu, ya saya selesaikan secukupnya, gitu ya. Oke. Jadi pertempuran di Gaza itu ada 3 kali. Pertempuran Gaza pertama, pertempuran Gaza kedua, dan mundurnya pasukan Turki Utsmani yang sering disebut sebagai pertempuran Gaza ketiga. Semuanya tahun 1917. Ya, 1917. Nah, pertempuran pertama ini salah satu fiturnya adalah Inggris menganggap remeh ya pertahanan Turki Utsmani. Memang waktu itu serangannya luar biasa ya, pasukan di Gaza, pasukan Turki di Gaza itu sempat terpotong ya, terisolir dari pasukan yang lain. Tapi satu hal yang waktu itu mungkin dianggap sebagai suatu blunder, yaitu bahwa Jenderal Murray ini tidak memimpin langsung pasukan Inggris. Dia berada di El Arish sekitar 7 km ke arah sini, ke arah ke Mesir ya. Jadi dia hanya menggunakan sistem radio saja atau sistem telegraf saja dalam mengendalikan pasukannya. Karena berdasarkan laporan intelijen yang salah, mereka mengatakan bahwa pasukan Turki yang ada di Gaza itu adalah pasukan-pasukan kelas 2. Ya, pasukan-pasukan yang nanti begitu dibombardir dengan artileri pasti mundur. Jadi ada kesalahan intelijen, dan kita tahu kesalahan intelijen itu selalu berakibat fatal dalam ilmu militer, dalam pertempuran. Nah, ketika sudah masuk di Gaza, ternyata memang General Pasha yang menguasai wilayah ini, dibantu juga oleh von Kressenstein, orang Inggris, orang Jermannya itu, mereka membuat pertahanan berlapis. Jadi kalau orang menyerang secara frontal, maka mereka bersiap dengan parit-parit perlindungan. Tapi kalau misalnya dipotong, maka mereka mengaktifkan kekuatan-kekuatan yang ada di Bir Sabah. Jadi ketika Inggris sudah masuk, merasa sudah berhasil mengepung Gaza dan tinggal menunggu menyerahnya saja, ternyata mereka keliru. Kenapa keliru? Ya, ternyata pasukan-pasukan yang ditempatkan di Bir Sabah dan juga tempat pasukan yang diletakkan di Jemame, ya, itu serentak kemudian mengambil posisi agresif yang tadinya mereka hanya bertahan, akhirnya juga maju ofensif, dari tadinya defensif jadi ofensif. Ya, ini nama-nama yang tercatat di dalam dokumen-dokumen Turki itu antara lain adalah bukan hanya ini ya, Kolonel Halil dari Bir Sabah itu kalau tidak salah Kolonel Esad itu sudah punya biografinya, tapi masih dalam bahasa Turki. Ya, saya lagi coba pesan itu buku Kolonel Esad. Kemudian Kolonel Halil dan Kolonel Edip. Jadi ada 3 kolonel yang semuanya ini adalah veteran perang dari front line. Jadi mereka bukan jenderal baru gitu ya, bukan bukan pimpinan baru, tapi orang yang sudah punya pengalaman tempur yang tidak sedikit. Jadi ketika mereka melakukan serangan, yang mereka serang bukan pasukan utamanya, tapi yang diserang logistiknya. Karena mereka tahu pasukan Inggris itu tidak akan maju, tidak akan berperang dengan efektif kalau logistiknya habis. Maka yang diserang adalah rombongan-rombongan yang ada di belakang. Nah, ketika kemudian pasukan Inggris ini menyadari bahwa jalur mundur mereka atau jalur logistik mereka itu habis, ya,
maka mereka mulai panik. Ya, apalagi ketika itu mereka mencoba menelpon ya, atau menghubungi Jenderal Murray, ternyata putus hubungannya itu. Ya, ada jalur-jalur kabel yang putus dan radionya tidak efektif. Maka pada saat itu akhirnya mereka mengambil suatu keputusan yang menyebabkan kekalahan pertama Inggris di Gaza. Di waktu itu Mayor Jenderal Chetwood dengan Dobell, ya, Charles Dobell, itu kemudian menarik pasukannya dari Gaza. Jadi berakhir pertempuran pertama Gaza itu ketika Inggris tanggal 28 Maret, 2 hari setelah mereka terkepung di Gaza, kemudian bergerak mundur, balik lagi ke perbatasan. Nah, kalau kita lihat di sini, berarti kalau saya gerakkan ini ya, kira-kira kayak susah kalau pakai tangan aja. Ini maju secara frontal, ini maju secara frontal mengikuti jalur ini, ya, kemudian berhasil memotong mengepung dan membelah dua. Kemudian yang ini agak sedikit terlambat bergeraknya, ya, baru setengah jalan di malam hari itu. Tapi pasukan Esad tadi yang ada di Bir Sabah ini sudah bergerak dengan cepat dengan pasukan berkudanya, dibantu juga kolonel Edip, ya, memotong jalur kembalinya pasukan yang dua ini. Ya, ketika mulai terancam mereka dan menghubungi Murray yang posisinya bukan di sini, di belakang lagi. Itu tidak berhasil menghubungi apakah akan ditambah pasukan bantuan dari sini atau pasukan ini yang akan dipercepat untuk datang mengcounter gerakan Kolonel Esad. Tidak bisa dihubungi dan kepanikan menyebabkan mereka akhirnya mundur. Yang dua ini berusaha mundur dan banyak pasukan yang tertangkap. Jadi banyak pasukan Inggris yang tertangkap ketika dua pasukan ini mundur. Ya. Ketika mengetahui pasukan utamanya mundur, maka dua pasukan yang frontal ini juga mundur, dan yang ini yang baru setengah jalan, akhirnya mundur juga ke titik awalnya. Jadi kembali lagi ke titik awal dengan kemenangan pada pertempuran pertama itu dipegang atau diperoleh oleh pasukan Turki Utsmani. Itu mana tadi? Itu adalah pertempuran Gaza pertama. Ya. Jadi kalau misalnya kita melihat sekarang Gaza itu sering diserang oleh Israel dari darat, dari laut. Oh ya, ini saya lupa cerita ini. Inggris juga punya kapal laut, kapal laut yang digerakkan dari Iskandaria, Alexandria, dari Mesir, dan itu membombardir wilayah pantai. Jadi pertahanan Turki itu kalau kita lihat di mana tadi di foto ini, di kamera ini, kita lihat ini ada gambar nih. Ini adalah trench, ya, pertahanan yang dibuat sepanjang jalur sampai antara Bir Sabah sampai ke Gaza dan di sekitar Gazanya sendiri. Jadi memang Gaza itu merupakan daerah yang secara historis merupakan daerah pertahanan Turki Utsmani di dalam Perang Dunia Pertama. Baik, itu Gaza pertama. Sekarang kita lihat Gaza kedua. Sebelum kita masuk ke Gaza kedua, Turki Utsmani mendapatkan bantuan. Jadi waktu itu dengan berakhirnya pemberontakan Armenia di Kaukasus, maka ada satu divisi yang bisa dilepas. Tadinya divisi ini aslinya memang dari zona Palestina. Jadi mereka bergerak ke Kaukasus, sekarang balik lagi. Nah, ketika pulang ketika sampai waktu itu, ini cukup menggembirakan karena pasukan yang ada di Gaza memang butuh bala bantuan yang tidak sedikit. Jadi divisi infanteri ke-53 datang itu sekitar tanggal 29 Maret sampai dengan 30 Maret sampai ke Gaza. Akhir dari perang Gaza pertama. Nah, kedudukannya berarti balik ke posisi masing-masing. Nah, sekarang pertempuran kedua selisih berapa? Maret dan April. Jadi hanya sekitar nggak sampai sebulan, ya. 26 April kan berakhirnya itu 28 April, kemudian 28 Maret, kemudian 17 April sudah ada serangan kedua lagi. Nah, sebenarnya serangan kedua ini sudah ditolak oleh Murray, Jenderal Murray. Ya, tapi dia dikecam habis-habisan di Inggris karena dianggap tidak kompeten. Dia dipersalahkan juga karena tidak berada di tempat ketika perang berlangsung. Dia berada di kota El Arish. Ya. Dia tidak bisa mengelak karena memang waktu itu ini adalah kesalahan komando yang ada di tangan dia sendiri. Ya. Jadi oleh sebab itu publik masyarakat di Inggris waktu itu meminta agar
Jenderal Murray melakukan serangan sekali lagi untuk menyelamatkan muka Inggris. Dan ketika kalah di Gaza, pertempuran Gaza pertama itu menjadi suatu berita ketika sampai ke ke seluruh wilayah Turki Utsmani terjadi perayaan besar-besaran. Ya, perayaan besar-besaran, dan ini bisa dikatakan kekalahan pertama Inggris di Palestina. Ya, kekalahan pertama sejak Perang Salib mungkin. Ya. Ini merupakan suatu suatu kegembiraan yang tidak lama. Nah, pertempuran kedua ini sudah mengerahkan tank baja, dan ini ada kisahnya. Ada kisahnya, bukunya, tapi nah ini dia. Sebentar. Di atas ini ada buku. Harusnya tadi saya turunin dulu ya. Mana? Sebentar, ini ada Royal Tank Regiment. Ini buku udah agak tua nih. Terbitnya tahun berapa ini? Terbitnya tahun 1959. Masya Allah, saya belum lahir. Jadi ada suatu operasi yang satu operasi. Sebentar, saya stop sharing sebentar. Bukunya ini nih, biar kelihatan. Di sini aja. Royal Tank Regiment, ini buku nggak sengaja juga dapatnya di pasar second ya, pasar buku-buku bekas ya. Nah, itu ada suatu operasi khusus mendatangkan 10 tank baja langsung dari Inggris ya, langsung dari Bovington, diangkut dengan kapal laut, melintasi Selat Gibraltar, kemudian berhenti sebentar di Malta, kemudian ngisi bahan bakar, kemudian jalan lagi ke Mesir. Nah, dari Mesir kemudian tank baja itu, ini tank bajanya jangan dibayangkan tank bajanya itu tank baja modern kayak yang kita lihat sekarang ya. Mana tadi buku satu lagi. Tank bajanya tank baja zaman ini. Zaman dulu ya seperti ini, di gambar ini nih. Tank bajanya kayak lebih kayak ini, lebih menyerupai apa ya, kayak box gitu. Tadi saya sudah pisahkan, ada buku. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mana buku? Itu ada satu buku yang menjelaskan operasi itu secara spesifik, tapi saya temukannya di jilid 1 ini ya. Operasi penyelamatan menyelamatkan muka Jenderal Murray. Jadi dikirimlah tank baja yang sebenarnya waktu itu merupakan alat tempur eksperimental. Jadi kita tahu di sejarah perkembangan tank baja itu pertama kali ada pertempuran tank baja itu kan di Perang Dunia Pertama antara Inggris dengan Jerman. Dan tank baja itu untuk pertama kalinya ya, debutnya itu pertama kali di perang di front barat ya, front baratnya Eropa. Dan tank bajanya itu bentuknya itu unik gitu. Tapi bukunya yang saya sudah pisahkan kok menghilang. Aduh. Saya ingin kasih lihat itu. Di sini ada nggak ya gambarnya? Sebentar, Bapak dan Ibu, maaf sebentar. Ada nggak gambar di sini? Tank bajanya itu lucu kalau menurut saya. Buku ini nggak ada gambarnya, nggak ada gambarnya di buku ini. Takutnya udah kemalaman. Di sini nggak ada. Boleh di search sebenarnya, di search sendiri. Nama tank bajanya itu Mark 1, Mark 1 dan Mark 2. Mark, M-A-R-K. Lagi cari bukunya yang saya sudah pisahkan, tapi ternyata tidak ketemu. Mohon maaf. Harusnya tadi saya search di internet ya. Tapi saya mau nunjukin buku itu tadinya. Ya udahlah, apa boleh buat. Bayangkan tank bajanya itu seperti kotak, dan bertempur. Waktu itu ada 10 unit yang dibawa ke Gaza, dan nggak sederhana sebenarnya operasinya.
Jadi dari terusan Suez, dari Ismailiyah, itu tank baja itu diangkat ke rel kereta api dan muncul di sini. Muncul di sini, ya. Kalau di apa namanya? Di sini di Gaza 1917 itu ada ininya, ada simbolnya. Tapi simbolnya nggak gambar, itu hanya unit aja, kesatuan saja. Nggak disebut di sini, nggak ada. Maaf ya, Bapak dan Ibu semuanya, maafkan saya. Tadi bukunya saya sudah pisahkan, tapi saya tidak bisa bertemu. Nah ini aja, ini kelihatan nih. Di mana? Di sini aja, di sini nih. Nah, ini benar-benar diambil dari, alhamdulillah ternyata ada juga. Nih, gambarnya seperti ini. Nggak kayak tank baja yang kita bayangkan. Ya, nih, saya dekatkan. Saya zoom. Ini tank bajanya. Ada 10 yang seperti ini digerakkan menyerang Gaza di pertempuran Gaza kedua. Ini pasukan Inggris juga baru pertama kali ngelihat tank baja di tahun Perang Dunia Pertama, itu pertama kali mereka melihat tank baja. Makanya sebagian orang menganggap bahwa ini kayak main-main gitu. Karena baru kali ini mereka melihat mesin sebesar itu yang kemudian dia belum sehebat tank baja sekarang. Nah ini nih gambarnya, ini persis sama seperti ini. Dan ini foto di lapangan, foto ketika mereka hendak mengirimkan tank baja ini untuk menggempur pasukan Turki Utsmani di Gaza. Ya. Alhamdulillah terselamatkan dengan ini. Panik juga saya tadi, kemana buktinya? Baik, saya kembali lagi ke slide untuk Gaza yang kedua. Nah, Mark 1 dan Mark 2 ini juga dilengkapi dengan jadi mereka menembak itu tidak selalu menembak dengan munisi, dengan apa namanya, dengan daya ledak ya, dengan hulu ledak, tetapi mereka juga membawa 4.000 kanister. Jadi pelurunya itu bukan munisi tetapi melontarkan gas beracun. Kita tahu di Perang Dunia ke-1 itu ada gas perang gas ya. Jadi artileri itu menembakkan bukan peluru yang menghancurkan tetapi gas ya, memecah gas, dan ini seperti gas sarin, terus gas mustard, apalagi itu gas-gas yang memang ketika dihirup oleh tentara itu akan memecah pembuluh darah mereka atau membuat pecahnya kulit mereka kemudian menjadi berair, dan kemudian mungkin efeknya seperti gas air mata tapi merusak sistem jaringan respiratori. Jadi untuk pertama kalinya pasukan Turki Utsmani yang bertahan di Gaza ditembaki dengan sekitar 4.000 kanister gas beracun. Kanister itu kayak tabung-tabung silindris itu, ya, silinder. Baik, saya lanjutkan. Nah, alhamdulillah dengan tambahan pasukan Turki Utsmani, ternyata serangan ini tidak juga berhasil menjebol Gaza ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini juga tidak banyak orang yang juga tidak bisa menjelaskan dengan baik kecuali bahwa ini pertolongan Allah. Karena pasukan Turki Utsmani di Gaza itu sebenarnya secara jumlah kalah jauh dibandingkan dengan pasukan Inggris. Apalagi Inggris bisa menggelar 10 tank baja yang waktu itu merupakan pasukan mesin perang yang belum pernah dilihat oleh orang. Bahkan waktu itu serangan-serangan Inggris juga sudah mengetahui ya, akhirnya mereka tahu dari perang Gaza pertama bahwa Turki menempatkan pasukan berkudanya di Bir Sab'a. Maka mereka juga menyerang Bir Sab'a. Ya. Namun dengan izin Allah Subhanahu wa taala masih bisa menghadapi, sehingga tengah malam tanggal 17 April menjelang 18 April itu pasukan Inggris akhirnya menarik mundur pasukan penyerbuannya. Maaf, ini ada bendera pemberontak Turki, pemberontak Hussein ya, Syarif Hussein. Nanti ini salah nih, harusnya nggak keluar di sini. Nanti keluarnya di slide berikutnya. Ini harusnya tidak ada di sini. Nanti saya edit. Oke. Nah, sedikit lagi, insya Allah 2 slide lagi selesai. Slide yang berikut ini menggambarkan posisi strategik. Jadi kalau tadi kan hanya sepotong ini saja nih dari Bir Sab'a dan Gaza. Dan sekarang kita melihatnya secara lebih luas.
Lautan jelas dikuasai oleh Inggris, pantai juga dikuasai Inggris. Ini terusan Suez nih sebelah kiri nih, kelihatan nih garis putih ini terusan Suez. Ini juga dikuasai Inggris, dan menghadap Gaza dan menghadap Bir Sab'a juga dikuasai Inggris. Ya. Tapi ada satu lagi wilayah di sini agak ke selatan, terpotong sebenarnya. Ada satu daerah namanya Ma'an, bukan Amman tapi Ma'an. Nah, ketika kota kota Aqabah nggak kelihatan nih, agak ke selatan lagi, saya harus potong lagi agak ke bawah. Waktu itu jatuh ke tangan pemberontakan Arab, ya. Akhirnya pasukan yang tadinya memang sudah disiapkan untuk menghadapi gempuran ketiga, jadi memang mereka juga mengantisipasi bahwa Inggris tidak akan mundur, pasti akan mencoba sekali lagi, dan kali ini akan mencoba besar-besaran. Apalagi Jenderal Murray dipecat dan diganti dengan Jenderal Edmund Allenby. Nah, Jenderal Allenby ini terkenal orangnya sistematik dan memimpin pasukan dari depan. Jadi pasukan di Gaza juga ditambah. Namun karena ada perkembangan di bulan Juli, di tengah-tengah antara bulan April dengan November, karena perang Gaza ketiga itu di bulan November, di tanggal 6 Juli waktu itu terjadi perebutan kota sangat penting, yaitu Aqabah, sehingga pasukan harus digeser, ya. Cukup besar pasukan digeser untuk mengantisipasi pemberontakan ini. Ini mohon maaf bagi yang mungkin menyaksikan, ini kok bendera Palestina. Ini bukan bendera Palestina. Ini bendera yang didesain oleh Thomas Edward Lawrence, ya. Dan itu dikibarkan pertama kali oleh rombongan pasukan Abdullah bin Hussein bin Ali. Ya. Saya juga nggak mengerti kenapa kemudian negara Arab hampir banyak sekali negara Arab yang menggunakan pola bendera itu. Kalau kita ke Amman, itu ada satu museum yang masih menyimpan bendera dengan motif yang ini yang masih asli. Ya, dan ada keterangan bahwa bendera itu dikibarkan pertama kali oleh anak-anaknya Syarif Hussein bin Ali ketika mereka menyatakan pemberontakan terhadap Turki Utsmani. Suka nggak suka. Ya, tentu konteksnya sudah berbeda ketika kita membela Palestina sekarang. Ya, bukan berarti kita membela pemberontakan itu, tapi pemberontakan itu sudah terjadi dan sudah jadi sejarah. Jadi mau nangis atau nggak nangis juga nggak akan merubah keadaan. Itu sudah terjadi, dan itu salah satu kecelakaan sejarah. Ya. Jadi ini bukan berarti saya mengatakan ini Palestina lagi diserang Turki, bukan. Ini bendera pemberontak Hussein bin Ali. Anaknya yang mengibarkan itu ada 3. Ali bin Hussein bin Ali, kemudian Abdullah bin Hussein bin Ali, dan Faisal bin Hussein bin Ali. Anaknya yang paling kecil namanya Zaid, itu tidak diberikan suatu sanjak, ya, tidak diberikan satu pasukan untuk dipimpin. Nah, tapi ini yang kemudian menyebabkan Gaza nanti di pertempuran ketiga ini lepas. Jenderal Edmund Allenby kemudian mendatangkan 15.000 amunisi, ya, dan tentu saja untuk menghujani Gaza. Jadi menurut Jenderal Allenby, ini Gaza tidak akan bisa diserang dengan cara-cara yang cantik, ya. Diserang dengan cara yang brutal saja. Maka didatangkan artileri berat, ya. Itu langsung dibawa dengan kereta api dari Kairo. Jadi dari Iskandaria naik kapal ke Kairo, dari Kairo naik kereta api sampai Ismailiyah, dari Ismailiyah naik kereta api sampai ke El Arish, dari El Arish digerakkan sampai ke Gaza. Nah, sebagai perbandingan, ya, artileri medium, ya, artileri yang menengah ke bawah. Turki tidak punya artileri kelas berat, ya. Itu tinggal 500 amunisi. Jadi bayangkan 15.000 yang didatangkan Allenby itu nanti akan berhadapan atau menghadapi 500. 500 itu nggak ada apa-apanya kan dibandingkan 5.000, ya. 500 butir peluru. 500 butir peluru. Nah, satu lagi yang kemudian kita harus ketahui juga pada waktu itu, ini pemberontak Syarif Hussein bin Ali dan anak-anaknya ini, ya. Syarif Hussein bin Ali-nya tetap di kota Mekah, ya. Tapi yang bergerak ini adalah anak-anaknya. Ini dibantu oleh orang yang bernama Thomas Edward Lawrence, dan mereka memang melakukan sistem perang gerilya. Mereka tahu kalau berhadapan-hadapan dengan Turki Utsmani nggak akan menang mereka, ya. Maka mereka kemudian mensabotase jaringan kereta api, jalur, jembatan, dan sebagainya, mereka ledakkan di belakang. Efeknya nanti, ini kan mereka berkoordinasi dengan Edmund Allenby, ya. Jenderal Allenby kan waktu itu sempat berdebat panjang dengan Lawrence, mengatakan, kalau kata Lawrence,
Kalau kau tidak menggunakan pasukannya Syarif Hussein bin Ali ini, maka kau tidak akan pernah jebol, tidak akan pernah bisa mengalahkan Turki di Gaza. Makanya akhirnya Allenby memberikan otorisasi. Oke, apa yang bisa dilakukan? Yang mereka bisa lakukan adalah memutus jaringan kereta api, memutus jembatan-jembatan di lembah-lembah tertentu yang memang strategis. Saya waktu ke Yordan itu naik bis ya dari Palagan Yarmuk di utara situ. Ini kan Danau Tiberias kan di sekitar sini nih. Ini lembah Yarmuk. Kita naik bis sampai ke selatan itu melewati, ini kelihatannya aja agak flat nih. Sebenarnya tidak, ini banyak sekali wadi-wadi. Jadi berkali-kali bis kita itu harus turun ke lembah, terus naik lagi, turun ke lembah, naik lagi. Saya kebayang lah kalau jembatan-jembatan itu diledakkan satu persatu sama Thomas Edward Lawrence, pasti pasukan Turki akan kewalahan. Apalagi zaman itu logistik tidak terlalu banyak, sehingga kemudian bisa dibayangkan amunisi yang harusnya bisa di-drop ke Gaza mengantisipasi serangan ketiga tidak sampai. Nah, terakhir pertempuran Gaza ketiga tanggal 1 dan 2 November. Nah, sekarang saya tanya, ada yang masih ingat nggak? Atau yang ada yang tahu nggak tanggal 2 November 1917 itu peristiwa apa yang berkaitan dengan Palestina? Ada yang tahu nggak? 2 November 1917. Ayo, katanya yang peduli Palestina. Ada yang tahu? Pertanyaan sebelum saya ditanya. Ada yang tahu 2 November ketik aja. 2 November ya, 2nd of November 1917 Palestine. Keluarnya apa paling atas? Ayo. Apa? Anyone? Ini masih ada orang nggak? Apa yuk? 2 November 1917. Pak Dr. Andoko biasanya? Balfour Declaration. Terima kasih. Ya, 2 November 1917 itu deklarasi Balfour. Deklarasi Balfour isinya apa? Intinya ya, Inggris akan memberikan Palestina, negara Palestina, bagi Zionis yang akan mendirikan a Jewish National Home. Loh, kok 2 November, kok bisa dia ngasih Palestina padahal Gaza aja belum berhasil mereka rebut? Nah, itu nanti pertanyaannya terkait dengan legalitas. Bagaimana mungkin Inggris yang 1 November masih bertempur di Gaza, baru 2 November kan Turki masih mundur, ya, baru mundur, belum melepaskan Gaza, kok bisa dia menerbitkan menerbitkan suatu deklarasi yang intinya menyerahkan Palestina nantinya, menjanjikan membantu sepenuh hati ya kalau bahasanya itu, memberikan dukungan sekaligus memfasilitasi untuk berdirinya a Jewish National Home in Palestine. Jadi ternyata Inggris deklarasinya itu tidak memenuhi sebenarnya syarat-syarat diplomasi, karena dia belum menguasai sejengkal pun wilayah Palestina, kecuali waktu itu baru mau masuk Gaza tanggal 2 November. Nah, setelah gempuran, saya teruskan dan saya selesaikan supaya nggak terlalu malam. Setelah gempuran artileri yang tadi didatangkan dari Kairo langsung, itu akhirnya amunisi Turki Utsmani untuk melawannya tentu saja tidak sepadan. Mereka habis dan waktu itu harus mengambil keputusan yang berat. Apa keputusan berat itu? Diselamatkannya pasukan. Jadi pasukannya ada, amunisinya habis. Kalau mereka bertahan di sana hanya dengan bayonet, sayang orang. Ya, karena apa? Amunisinya ada, tapi belum sampai. Jadi pasukannya di Gaza, amunisinya belum nyampe. Kalau perangnya waktu itu istilahnya mati-matian lah, udah pakai bayonet lah, pakai tombak atau bambu runcing kalau di Indonesia, kira-kira begitu. Kira-kira masuk akal nggak? Akhirnya diputuskan tidak mungkin. Sayang pasukan yang sedemikian semangat untuk berperang ini, maka ditarik mundur sekitar 10-15 km ke belakang. Pasukan ke-7 Turki Utsmani itu dimundurkan ke Bethlehem, kemudian pasukan ke-8 dimundurkan ke Ramle, ya, Ramlah maksudnya. Dan kemudian ini yang menyebabkan di dalam, kalau menurut Prof. Dr. Edward Erickson mengatakan bahwa dalam, saya baca aja, tadi saya bukan. Saya bacakan kesimpulan beliau.
The Turkish official history, kata dia, jadi sejarah resminya Turki, noted that Gaza never fell to a direct assault. Tidak pernah Gaza itu jatuh karena serangan Inggris, but was deliberately evacuated. Tetapi memang secara sengaja ditinggalkan. Kenapa ditinggalkan? Karena tidak mungkin berperang tanpa munisi di zaman perang modern. Jadi pasukan itu dimundurkan. Adakah orang yang tertinggal di Gaza? Ada. Karena pasukan-pasukan yang lain untuk mengawal agar dua bala tentara ketujuh ya, Ottoman Army, 7th Ottoman Army dan 8th Ottoman Army itu mundur, tetapi yang lain, elemen pasukan yang lain bertahan sampai titik darah penghabisan antara Gaza dan Bir Sabah. Inilah orang-orang yang syahid waktu itu, syahid di tempat ini, untuk memberikan kesempatan bagi pasukan ke-7 dan ke-8 ini bisa mundur ke garis berikutnya. Nah, garis berikutnya itu saya belum sempat scan, ada di buku ini. Saya kembalikan dulu ke sini sebentar. Ini bukunya. Ini ada. Jadi setelah meninggalkan Gaza, ini mundur ke garis pertama. Ya. Tetapi munisi tidak juga datang, maka mundur lagi ke baris kedua. Munisi baru datang tapi sedikit. Akhirnya mundur lagi ke garis ketiga, baru munisi datang. Maka ada perang di sini disebut dengan perang Megiddo, karena ada tel Megiddo di sini. Ini kalau dalam narasi Kristen itu disebut sebagai perang akhir zaman di sini posisinya. Jadi nanti ada perbatasan di sini, ada satu garis baru, ya. Ini patokannya Al-Quds ya, Yerusalem. Nanti ada baris baru. Jadi ini Gaza, ini Bir Sabah, mundur 1, mundur 2, mundur 3. Nah, nanti di sini ada peperangan terakhir. Ini yang perang yang menentukan Palestina lepas dari tangan Turki Utsmani dan dipegang oleh Inggris pada akhir akhir tahun 1917. Ya. Itu yang mungkin akhir dari penjelasan saya tentang Gaza. Kesimpulan sementara perlu diketahui bahwa tadi pertahanan itu dimundurkan 10 km ke belakang, ya, dan kemudian pasukan itu untuk bisa mendapatkan lagi amunisinya untuk bisa terus bertempur bahkan sampai ke awal tahun 1918. Jadi akhir 1917 itu Palestina belum sepenuhnya dikuasai Inggris. Baru nanti di pertengahan tahun 1918 barulah Turki secara resmi keluar dari Palestina. Karena apa? Karena tidak lagi memiliki kemampuan untuk terus bertempur. Nah, inilah yang kemudian jadi kontroversi bagi yang mungkin tidak membacanya secara cermat dari awal. Jadi kadang-kadang hanya disederhanakan saja seolah-olah Turki melepaskan Palestina. Nah, ini tentu saja asumsi yang keliru atau kesimpulan yang keliru. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan dalam waktu yang relatif pendek sebenarnya untuk sejarah yang cukup panjang. Tapi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa membuka cakrawala kita dan status Balfour dan juga status Palestina sebagai negeri wilayah kaum muslimin yang terus terjajah sampai sekarang, yang ditinggalkan Inggris dan kemudian berakibat munculnya negara Israel, laknatullah alaihi ajmain. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah, terima kasih Ustadz Agung ya. Sampai juga nih kita 21.30 saatnya kita Ya, udah saya cut diskusi. Ada beberapa pertanyaan nih Ustadz. Yang pertama dari Bu Eci. Oh ya, sebelumnya tadi saya share di kolom chat ya, Tank Mark I tadi. Bentuknya memang kayak kotak sabun aja sih sebenarnya itu. Dan kalau saya baca memang tank itu gagal total karena medan terrainnya itu nggak cocok sama tanknya. Bahkan ada foto yang tanknya itu bannya itu rantainya nyangkut di trench ya, nyangkut di parit pertahanan pasukan Turki dan terburai itunya rantai rodanya. Itu foto pertanyaan Ustadz, di dalam Akad Sèvres 1920 yang membagi wilayah Turki Ottoman, Palestina di bawah
kekuasaan mandat Inggris. Inggris Apa yang sebenarnya terjadi di rentang antara waktu 17 sampai antara 20. 1917 sampai 1920, apakah benar ada gerakan Freemasonry lah di belakang dari kejatuhan Turki Ottoman ini? Ya, Oke, gimana satu-satu Ustaz? ya, jangan banyak-banyak pertanyaan, satu-satu dulu. Satu-satu. Dulu. Nah, untuk jawab itu ini nih, namanya Perjanjian Versailles ya, 1919. Ya sebelum itu saya refresh dulu, ya. Tapi sebenarnya ini di foto depannya, ini di foto depan. Ini mirip dengan Gaza 1917 tapi lebih ekstensif lagi pembahasannya. Ini ada Lloyd George. Siapa Lloyd George? Ini adalah Perdana Menterinya Inggris ya waktu itu. Bukan Churchill ya, Churchill Perang Dunia Kedua. Kemudian Vittorio Orlando. Ini Perdana Menterinya Italia. Kemudian di sini ada Georges Clemenceau. Ini Perdana Menterinya Perancis. Ya, kalau tadi Italia. Ini tadi Italia, salah. Kemudian di sini ada Woodrow Wilson. Woodrow Wilson berarti presidennya Amerika Serikat. Ini 4 pemenang Perang Dunia Pertama. Kenapa Rusia nggak kelihatan di sini? Pertanyaannya. Karena Rusia juga langsung nggak ikut Perang Dunia Pertama sampai selesai. Kenapa? 1917 terjadi revolusi Bolshevik yang menyebabkan kemudian munculnya komunis kan? Nah, munculnya siapa? Lenin. Ya, Lenin. Nah, kemudian menghabisi kekaisaran Rusia ya, rejimnya siapa? Tsar Nicholas kedua. Nah, di konflik simulator ini dijelaskan bagaimana termasuk juga bagaimana lobby-lobby di antara 4 negara itu untuk memutuskan urusan Palestina. Ya, urusan Palestina. Jadi seperti misalnya yang paling berkepentingan terhadap Palestina itu ya Inggris dan Prancis. Tapi Italia dan Amerika itu punya kepentingan yang berbeda, nggak sama. Jadi mereka juga kemudian melakukan negosiasi untuk dunia. Jadi yang dibahas itu ini ada apa namanya? Di dalam ini ada kartu-kartu negosiasi namanya. Kartu-kartu negosiasi ya, seperti misalnya ini contohnya apa? Korea juga diperebutkan oleh negara-negara yang lain. Kemudian juga banyak ini, cuman takut buyar aja saya. Konsentrasi kita. Saya cari, kalau nggak salah saya pernah lihat ada Palestina, ada pasti, tapi mudah-mudahan cepat nyarinya. Kita lihat siapa sih yang berkepentingan atas partisi Palestina itu. Silesia, Thrace, Armament, Belarus, Armenia, Baltik, mana nih? Ada nggak? Jerman East Africa, Kiel, negosiasi Somalia, Macedonia, Dobruja, Sudetenland, Ukraine, Prussia, Ethiopia, Konstantinopel. Ini Turki, ibu kota Turki sendiri ya. Inggris mendeklarasikan sebagai kota terbuka, tapi Yunani maunya jadi wilayah dia. Terjadi konflik kepentingan juga di sana. Bessarabia, Tirol, Shantung, sebentar lu mana ini? Yang Palestina ada, saya sempat mainkan. Arabia juga kepentingan Inggris dan Prancis bermain di situ. Jadi mereka berantem juga pasca perang itu. Kurdistan, nah Palestine. Nah ini lihat nih. Kalau versi yang pertama jadi mandat Inggris, supaya kelihatan. Mudah-mudahan bisa autofocus dia. Kelihatan. Ya jelas. Nah kelihatan nggak? Ya. Oke, kelihatan ya. Saya bacakan. Jadi harusnya jadi UK mandate, tapi berarti itu Inggris harus mengeluarkan resources yang banyak. Sedangkan Inggris pasca Perang Dunia Pertama, resource-nya habis. Makanya terjadi pergolakan politik internal. Makanya sebenarnya nyaris saja sebenarnya lobby Israel itu lobby Zionis, belum ada Israel. Lobby Zionis itu hampir saja sebenarnya gagal. Ya. Kemudian ada pilihan kedua, jadi French mandate. Tapi yang marah pasti Inggris dan Amerika, disebutkan di sini. Jadi kalau misalnya nanti dalam simulasi ini, saya pernah mainkan dalam simulasi ini. Kalau misalnya saya mainkan skenario pertama, itu saya misalnya sebagai Inggris misalnya, saya akan mendapatkan tekanan dari Prancis dan Amerika. Jadi ada juga yang nggak sepakat dengan kemandatan itu. Nah ini kalau ada gambar kayak foto orang ketawa gitu ya, orang marah, ini akan timbul
riot, akan timbul demonstrasi-demonstrasi yang tidak menyetujuinya. Kalau misalnya dikasih independen, Inggris Perdana Menterinya jatuh. Kalau jadi Zionis, langsung jadi Zionis di tahun 1919, Inggris publiknya happy. Ada gambarnya, publiknya happy. Kenapa happy? Karena waktu itu dianggap sebagai, ya Inggris kan politiknya sudah sangat dikuasai oleh tangan-tangan Zionis. Tapi ada yang tidak, akan muncul 3 kerusuhan. Nah, yang seperti ini ya, membawa kita untuk membaca kembali. Ya. Apakah ada tangan-tangan Freemason? Bisa jadi. Tapi tanpa Freemason saja sudah ada tarik ulur di antara negara-negara yang menang perang itu. Jadi jawaban saya, ya kalaupun ada Freemason yang bermain di sana, counternya tuh banyak. Gitu. Jadi nggak bisa kemudian Freemason seolah-olah bisa begitu saja mengatur semuanya. Dan kita juga tidak boleh percaya begitu saja bahwa ada kekuatan-kekuatan besar yang ngatur semuanya. Kita harus yakin bahwa ada kekuatan yang lebih besar lagi. Kalau kita sebagai kaum muslimin berarti Allah Subhanahu wa taala. Tapi di lapangan kita melihat memang umat Islam sendiri tidak punya representasi kan di LBB ini, kan ributnya juga di Liga Bangsa-Bangsa. Karena tidak ada representasi itu, ya otomatis kepentingan umat Islam tak terwakili. Makanya di situ tidak ada independen, itu dianggap nggak disukai oleh semua orang. Nah, membawa kita kepada konsekuensi berikutnya. Tadinya kan Palestina itu masuk sebagai bagian dari yang akan dijanjikan, wilayah yang akan dijanjikan kepada siapa? Syarif Hussein bin Ali. Tapi ketika Perang Dunia selesai, Syarif Hussein bin Ali baru tahu bahwa Inggris dan Perancis punya perjanjian rahasia namanya Sykes-Picot. Dan membagi Palestina, Yordan menjadi wilayah Inggris, Suriah dan Lebanon menjadi wilayah Perancis. Terus kata Syarif Hussein bin Ali, saya dapat apa? Kami kan udah bantu kalian untuk bisa ngalahkan Turki Utsmani di Palestina. Nah, hanya diginiin aja. Baru nanti datang politisi-politisi perempuan tuh namanya, saya jadi lupa namanya. Ada politisi yang datang kata membela Syarif Hussein bin Ali. Dia mendesak publik Inggris ya, terutama Perdana Menterinya, agar memberikan satu konsensi. Masa orang udah habis-habisan bantu Inggris nggak dikasih apa-apa. Gitu. Nah itu nanti dialah yang akan ya akhirnya Yordan dipotong, Yordan dikasihkan kepada Raja Abdullah. Ya. Kalau yang lain nanti panjang tuh ceritanya. Ya. Tapi intinya Freemason mungkin ada faktor, tetapi faktor lain juga tidak kecil. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan berikutnya. Ya, ini ada pengandaian bila Gimana? Turki Utsmani tidak runtuh dan tidak ada pemberontakan Hussein bin Ali dan anak-anaknya, apakah Gaza tidak akan seperti sekarang dong ya? Oke. Kelemahan kita berandai adalah kita nggak bisa meyakini 100% kebenarannya. Tapi kita boleh bikin skenario. Skenario boleh. Ya ada kan ilmu ini ya, istilahnya menskenariokan apa yang terjadi jika faktor-faktor ini terpenuhi. Oke, kita ambil tadi. Apa asumsinya bahwa Turki Utsmani tidak runtuh. Kenapa Turki Utsmani runtuh? Karena kalah Perang Dunia Pertama. Kalau supaya dia nggak runtuh, jangan ikut Perang Dunia Pertama. Harusnya kan begitu kan? Nah, tapi tadi sudah saya jelaskan di depan bahwa Turki Utsmani nggak ada pilihan. Ya, kalau dia tidak ikut Perang Dunia Pertama, sama saja wilayah-wilayah itu akan jatuh ke tangan pemenang perang. Lebih parah lagi harusnya. Ya. Dan kita saksikan kan setelah Turki kalah Perang Dunia Pertama itu, bahkan wilayah Turkinya sendiri kan diinvasi oleh Yunani kan. Nah, itu panjang itu konsekuensinya. Itu satu. Kalau misalnya tidak ada pemberontak Hussein bin Ali, itu juga agak sulit untuk dihindari karena wilayah-wilayah Turki Utsmani yang ada di Timur Tengah itu memang sudah dimasuki paham nasionalisme. Itu dijelaskan secara ekstensif itu di buku ini. Alhamdulillah ini bukunya cepat ketemunya. Ya, The Arab Movement in World War I. Jadi menjelang Perang Dunia ke-1 sudah ada bibit-bibit perpecahan, sudah ada bibit-bibit ingin membebaskan dirinya dari Turki Utsmani.
Kalau Syarif Husain bin Ali nggak memberontak, ada Syarif yang lain. Gitu. Ya. Saking banyaknya di buku ini dijelaskan, kalaupun Syarif Husain bin Ali tidak memberontak, maka akan ada pemberontakan yang lain. Besar sekali kemungkinannya. Karena apa? Ya Inggris kan oportunistik kan. Dia tawarkan kepada Syarif Husain bin Ali, mau nggak? Kalau mau ayo, nggak mau, dia cari orang lain. Jadi sulit juga menskenariokan tidak ada pemberontakan. Yang bisa kita skenariokan mungkin bukan Husain bin Ali. Gitu. Tapi efeknya sama aja. Nah, terus gimana lagi? Apakah Gaza akan seperti sekarang? Ya asumsinya tadi, Turki nggak ikut perang dunia pertama. Berarti tidak ada pemberontakan Husain bin Ali. Misalnya dua-duanya tercapai. Walaupun dua-duanya itu sebenarnya independen dari keputusan Turki perang atau enggak. Ya, nyaris independen, tidak ada hubungannya. Nah, seandainya tidak perang dan tidak ada pemberontakan, gimana Palestina? Gimana? Kan yang pertanyaan dasarnya kan begitu. Nah, Inggris itu ada di mana posisinya? Inggris ada di Mesir. Ada di Mesir. Ketika perang dunia pertama selesai, pasukan yang ada di Mesir itu ya tinggal jalan aja ke Palestina. Turki nggak punya siapa-siapa yang nge-backupnya. Ya, berarti perang di Gaza tetap meletus. Tapi bukan 1917, 1919. Kebayang nggak itu? jadi ya gitu. Apa namanya? Mungkin saja ya. Ini kan masalah skenario kan. Ya, mungkin saja Palestina malah mungkin Zionis Israel munculnya mungkin tahun 1920. Nggak ada mandat langsung Zionis, nggak cantik juga gitu kan. Karena antara tahun 1917 sampai 1920 kan terjadi pertikaian. Dari 20 sampai 30 terjadi perlawanan umat Islam terhadap mandat Inggris terjadi. Ya, gitu. Itu nanti mungkin skenario-skenario berikutnya ya kita harus melihat mana faktor-faktor yang tidak bisa kita pegang, mana faktor yang bisa kita kendalikan. Faktor yang lepas sulit, tidak bisa kita kendalikan. Ada lagi? Nanya. Pak Andoko mau nanya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sibuk nih katanya nggak. Maaf. Gimana? Jadi baru pulang dari Turki. Apa oleh-olehnya nih? Oleh-oleh cerita. Saya kurang tahu situasi tentang di awal abad ke-20 itu tentang Inggris di Mesir dan di sekitar Damaskus gitu. Terus kan memang Magido itu kan memang arahnya kan ke arah Damaskus gitu kan, pertahanannya nanti di situ terakhir. Terus kenapa Turki itu hanya mengandalkan pasukan regulernya gitu, tidak di perang gerilya atau bertahan aja seperti yang awal-awal Kesultanan Utsmani itu selalu melibatkan milisi gitu. Karena memang awalnya milisi, kemudian timbul pasukan reguler, Yanisari segala macam, tapi tidak pernah benar-benar meninggalkan milisinya ya. Bahkan dalam pengepungan Konstantinopel aja milisi tetap digunakan gitu. Walaupun memang kelihatannya kejam untuk menghabiskan amunisi lawan gitu ya. Tapi tetap dipergunakan gitu kan. Kenapa dalam mempertahankan Gaza atau daerah-daerah Turki yang lain tidak digunakan gitu milisi? Ya seperti pertahanan rakyat semestanya itu, seperti itu. Iya, baik. Memang itu diakui juga oleh Prof. Dr. Edward Erickson di buku Armenia, Ottomans and Armenians: A Study of Counterinsurgency. Jadi di awal dia mengatakan memang anomali di Turki. Dari zaman Sultan Abdul Hamid kedua itu kontra intelijennya bagus jalan. Tapi ketika dipegang Pashalar seperti mandek. Kenapa mandek? Karena dia tidak punya akses yang dimiliki Sultan. Kalaupun dia punya akses, orang tidak tunduk kepada Sultan tidak tunduk kepada Pashalar seperti orang tunduk kepada Sultan. Di buku ini diceritakan bahwa Turki itu termasuk yang advance di zaman Sultan Abdul Hamid kedua ketika menghadapi insurgensi. Makanya disebut sama dia counter insurgency. Tapi itu hilang ya, itu biaya yang harus ditanggung oleh Pashalar ketika dia memaksulkan Sultan Abdul Hamid kedua. Dia memang naik secara power, tapi dia tidak punya akses Sultan.
yaitu satu hal yang sudah default. Ketika dimakzulkan, maka Turki Utsmani ketika dipegang oleh Ittihad Beteraki sampai kemudian era Pashalar, nggak punya kemampuan itu lagi. Nah, itu mungkin salah satu kelemahannya, teridentifikasi. Tapi di apa namanya, di counter juga, bukan di counter, di balance ya, diseimbangkan ketika operasi waktu itu pengadaan apa namanya logistik. Ya, ternyata beberapa apa namanya perwira-perwira intelijennya Turki Utsmani berhasil untuk mengkonsolidasikan ya suku-suku Arab dari Madinah sampai Damaskus. Ya. Itu ya ada pendekatan, juga ada hadiah-hadiah, gifts gitu ya, dibagi uang ya. Memang itu apa namanya, mungkin kewajarannya waktu itu. Tapi itu semua diketahui sama Inggris. Sehingga Inggris kemudian kita tahu ya di apa namanya, sebelum pemberontakan tahun 1916 itu memberikan counter offer. ngasih duit lebih gede. Turki Utsmani lawan Inggris adu uang, kalah. Orang Turki Utsmani kan sempat berutang banyak dengan Inggris kan ketika Ottoman Bank didirikan, ketika mereka default, ketika mereka kemudian apa namanya pilot harus apa namanya, harus mengakui dan harus membuka sebagian dari pelabuhan-pelabuhan. Bahkan Inggris dan Perancis itu punya hak untuk ngambil pajak langsung dari tanah Turki. Kebayanglah itu perbedaan apa namanya kemampuan apa ekonominya. Nah, di counter intelligence Inggris santai aja dia. Dikasih berapa gitu. Jadi apa, Lawrence gitu ya, Shakespeare, nama perwira Inggris ya, bukan Shakespeare yang pujangga, itu bukan. Itu Lieutenant Joyce itu apa namanya, mereka pakai mobil yang bisa ngelewatin gurun gitu ya. Rolls Royce kalau nggak salah. Ada juga bukunya. Itu datangin satu suku ke suku yang lain, datangin satu persatu, nanya dikasih berapa oleh Turki. Ini kita siap banyak, dia bawa uang emas dibagi, makanya suku-suku akhirnya lepas semua. Jadi bukan berarti tidak ada counter intelligence, ada ya, tapi tidak winning hearts and minds. Kenapa? Karena era kesultanan sudah berlalu. Jadi suku-suku Arab ini ya ini mata duitan juga ya, nggak semua ini mata duitan juga. Ya ketika ditawarkan sama Inggris uang lebih gede, lepaslah itu semua. Jadi sebenarnya ada juga faktor internal kenapa Palestina itu bisa lepas. Bukan hanya faktor Turki dan faktor Inggris. Ya. Loyalitas kan nggak bisa dibeli ya. Nah ini mungkin menurut beberapa analisis bahwa inilah efek ketika Sultan dimakzulkan, orang sudah tidak lagi melihat, oh kalau begitu Pashalar ini ya sama aja lah sama yang lain, rejim sekuler gitu. Yang main duit kan, bukan loyalitas, bukan akidah, bukan ukhuwah Islamiyah, bukan pan Islam, bukan pan Turki atau apa enggak. Gitu, ya. Sadly, that is the story. Ya, terus yang Mesir tadi lagi apa ya tahu? Gitu Mesir lagi ngapain gitu. Mesir lagi dikangkangin Inggris. Itu kan sejak zaman Napoleon. Jadi kan Napoleon kan mengebarkan peperangan dulu di Eropa ya, awal 1799 1801. Dia invasi apa namanya Mesir kan, Mesir dikalahkan, hampir lepas dari Turki Utsmani. Turki bilang ya Napoleon nggak punya hak nih di sana. Inggris nawarin diri, kami serang Napoleon, tapi nanti kita atur bersama Mesir. Ya udah akhirnya terjadi peperangan Inggris sama Turki Utsmani lawan Napoleon. Jebret, kalahlah Napoleon. Kabur dia balik lagi kan ke Eropa. Nah, ketika terjadi seperti itu, ini mungkin salah satu blunder bahwa kemudian Mesir akhirnya diaturlah, diadministrasi sama Inggris. Apalagi kemudian dibangun terusan Suez. Ketika dibangun terusan Suez, maka Inggris punya saham di situ. Nah, saham sebagian lagi ke apa namanya? Ke Khadif Mesir ya. Khadif Mesir akhirnya melepaskan diri dari Turki Utsmani. Maka ya Mesir otomatis kemudian di bawah perlindungan dalam tanda kutip perlindungan Inggris. Maka ya berkali-kali sebenarnya usaha untuk membangkitkan agar masyarakat atau rakyat Mesir itu mau
memberontak melawan Inggris, ya, yang dalam tanda kutip sebenarnya menjajahnya, tapi tidak berhasil, kurang berhasil. Ini ada faktor di mana faktor bangsa Mesir yang waktu itu tidak mau, atau bukan tidak mau, sebagian mungkin ya beranggapan bahwa di bawah Inggris lebih baik daripada di bawah itu. Baik, Terjawab? terima kasih. Baik. Masih ada pertanyaan Ustadz, mungkin terakhir. Eh, Boleh. Nggak bagaimana terakhir juga nggak apa-apa. bagaimana peran pemberontakan Arab, Syarif Hussein bin Ali dan keturunannya nih, yang tadinya diiming-iming oleh Henry McMahon nih, damage Oh, udah baca efeknya tuh. damage efeknya terhadap kekalahan Turki Utsmani di Timur Tengah, Zat. Ya, kalau udah baca McMahon sekalian aja saya katakan. Jadi yang ngubungin itu, ini kan tadi kan versi resmi Inggris datengin. Versi yang lebih nyakitin lagi, yang saya sebenarnya nggak mau ceritakan karena sudah disinggung McMahon Papers. Iya. Itu memang Abdullah datang ke Kairo. Itu kalau versi yang kalau sudah siap sakit lebih dalam lagi hatinya. Udah baca McMahon, oke, sekalian. Tadinya ya inilah pengantar dulu lah gitu, jangan masa iya sedihnya sampai jatuh gitu kan, sedih dikit dulu lah, nanti kita kaji besok lagi, baru ternyata waduh, ya karena sudah dipancing ya, sebenarnya mereka yang datang, asarnya begitu. Jadi ya mohon maaf, Syarif Hussein bin Ali ini kan dari Banu Qatadah. Banu Qatadah itu Banu Hashim. Dengan segala hormat saya kepada Banu Hashim di zaman Nabi, beda dengan Banu Hashim yang di zaman itu. Gitu. Jadi ya sorry to say gitu ya. Jadi ya memang sudah ada bibit-bibit ya ingin. Tapi ya Turki Utsmani nggak lepas dari kesalahan juga. Turki Utsmani kan memang di abad ke-19 itu kan memang kurang ngurusin daerah ini, kurang ngopeni kata orang kita tuh, kurang ngasuh gitulah. Ya namanya manusia ya, di mana-mana kan senang kalau diperhatikan, senang kalau ini. Nah, ini kurang. Nah, kenapa kurang? Karena Turki di abad ke-19 itu kan sibuk dengan segala macam perubahan yang banyak sekali. Itu kajiannya 10 sesi saya itu dengan Sekolah Sejarah dan Peradaban Islam ya, SSPI Ustadz Agastya, itu ada 10 sesi bahas tentang kemunduran Turki di abad ke-19. Ya memang jarang diurus gitu. Ya, sehingga pendekatannya cenderung kaku, bahkan kadang-kadang represif. Ya akhirnya lama-lama orang kesel juga kali ya. Jadi memang tidak, Turki Utsmani bukan berarti tanpa salah, ada salahnya juga banyak gitu. Tapi dalam konteks pemberontakan ya tetap saja tidak membenarkan memberontak gitu kan. Nah, dalam hukum Islam ya itu, selama tadi kalau kita mau pakai hukum yang ini sederhana gitu ya, selama dia masih sholat gitu harusnya taat. Nah itu kadang-kadang suka nggak dipakai itu kalau untuk Turki. Kadang-kadang kan suka begitu kan, anomali ya, mohon maaf nih yang ngerti aja nih. Kalau untuk negara tertentu harus taat walaupun bagaimana, tapi untuk Turki enggak. Jadi ya gitu. Ya emang begitu. Ya bangsa Arab juga kalau kita lihat kan abad ke-19 sampai awal ke abad ke-20 juga ya inilah dalam pustaran yang enggak juga bagus gitu. Jadi kita tidak menyalahkan siapa-siapa, memang sudah memang masanya ya kekhilafahannya runtuh, Palestina lepas supaya generasi berikutnya punya kesempatan untuk bersatu kembali, punya kesempatan untuk merangkul kembali, dan punya kesempatan untuk berjuang kembali. Kalau semuanya fine-fine saja, kita mungkin sekarang ini udah nyenyak tidur. Sekarang Palestina dibegituin saja masih ada yang tidur, gimana enggak. Jadi ya ini anggap saja wake up call. Anggap aja kita lagi dibangunin pakai alarm. Apa yang terjadi ketika alarm bunyi? Ada yang bangun, matiin alarm, tidur lagi. Ada yang bangun terus ambil air wudhu, sholat lail, ya kan? Ada yang begitu kan? Ada yang nggak bangun, alarmnya udah berkali-kali, orang lain bangun, dia nggak. Yang punya alarm, kita yang di asrama kan tahu gitu, kesel gitu kan. Alarm bang, alarmnya kenceng, yang punya alarm nggak bangun, yang bangun. Jadi kita ini seperti apa umat ini sekarang? Ya, memang lagi sakit, jadi memang harus ada upaya.
Makanya kita ngaji lagi, baca sejarah lagi. Ya, kadang-kadang orang ngapain sih ngomongin Palestina lagi? Ngapain sih ngomong Gaza lagi dan sebagainya? Ya, itu dia. Ya, ungkapan-ungkapan yang masih males mikirin. Udahlah, di Indonesia aja udah berat mikirinnya gitu. Mikirin luar pula gitu kan. Ya udah kalau kayak gitu kita spiralnya mau turun terus ya. Udah nggak usah mikirin anak, mikirinnya udah makan aja, cari makan sampai ke bawah. Ya, ingat kalau merosot nggak ada ujungnya. You can always get lower. Itu. Jadi ya, mohon maaf. Jadi pertanyaan terakhir tadi ya begitu. Kondisi. Baca McMahon paper. Bagus. Bagus. Take home message Ustadz buat malam ini, buat kita-kita. Ya, tadi mungkin sudah sedikit ya bahwa jangan lelah, jangan apa istilahnya, jangan capek lah untuk baca sejarah. Karena saya punya semboyan, entah dapatnya dari siapa, yang jelas nggak orisinal, tapi saya susun kata-katanya. Kalau Anda boleh tidak peduli kepada sejarah, ya. Tapi sejarah peduli kepada Anda. Jadi kalau kita nggak baca sejarah, ini sejarah yang akan ngajar itu. Belokin hidup kita kemana. Kalau kita nggak peduli sama sejarah, sejarah peduli sama kita. Dipelintir hidup kita, diginiin. Makanya banyak orang yang malas baca sejarah, ya pertama dia jadi nggak tahu mana bainal haq wal batil. Kan ada doanya kan, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Ya Allah, tunjukkan kepada kami yang benar itu benar dan berikan kami rezeki untuk mengikutinya, mendukungnya, mensupportnya. Ya Allah, tunjukkan kepada kami yang batil itu batil, berikan kami kemampuan untuk menolaknya, menghancurkannya, melemahkannya. Ya kan? Gimana tahu bahak dan batil? Baca Quran jarang, baca sirah jarang, baca sejarah jarang. Itulah kira-kira begitu. Intinya take away-nya jangan lelah untuk belajar sejarah. Itu saja mungkin cukup. Mohon maaf saya sudah mengambil banyak waktu malam-malam yang harusnya para dokter udah istirahat ya, pulang capek-capek masih dengerin Agung Waspodo gitu apa subjek yang nggak populer. Wallahu a'lam bishawab. Sekali lagi saya mohon maaf atas segala kekurangan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih pada guru kita Ustaz Agung Waspodo atas sajian dan bagian wawasannya ya. Saya pribadi sih selalu melek nih kalau soal sejarah nih. Mungkin beberapa teman juga sama ya. Bismillah, mudah-mudahan Seru. betul. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua ya dalam praktek sehari-hari nanti. Terakhir Ustadz, mohon doa penutup Ustadz. Oke, sebelum doa penutup, ini ada yang dari tadi saya sudah berdirikan, saya belum kasih lihat. Jadi saking sayangnya saya sama Gaza, itu saya bikin peta Gaza 3 dimensi loh. Ini 3 dimensi loh, ini ada gunung. Oh iya, ada reliefnya. Ini ada tuh. Relief ini bikinnya pakai cardboard. Saya lapisi pakai gypsum, terus saya ukir, ya, terus saya kasih ini. Ini seni. Ini Gazanya saya, tapi Gaza saya 1917. Kenapa? That's when Palestine ya was taken away from us. Nah, ini selalu saya taruh di sini, nggak selalu di ruang utama ya. Jadi mudah-mudahan kita akan juga bahwa kita harus punya kepedulian kepada Palestina, wabil khusus Gaza dan juga Al-Quds tentu saja ya. Tapi insya Allah nanti merdekanya Palestina dan Al-Quds ini mulai dari sini juga, insya Allah. Ada nih, selalu ada di sini. Mudah-mudahan Allah ridho usaha saya untuk selalu Gaza minded, ya, Palestine minded. Baik, mari kita sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan tayyiban mubarakan katsiran, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadi wa yal hajat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna
minal khasirin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzubika min fitnati adzabil qabri wa min fitnati adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal ya aziz ya ghaffar ya qahhar ya jabbar ya hayyu ya qayyum ya hanan ya man ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim an baqiyatis sahabati ajmain wa khulafa'ur rasyidin Abi Bakrin wa Siddiq wa Umar ibn al-Khattab wa Utsman bin Affan wa Ali bin Abi Thalib wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ashghilidz zalimin bidzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Sekali lagi saya mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.